Ya, oke. Saya akan share screen. Ya. Kita harus buka dulu di sini. Saya siapkan komputer saya satu lagi dulu untuk memantau tampilan ya. Daripada saya tanya udah kelihatan belum gitu kan ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, saya akan berlanjut. Saya masuk ke hari ini dengan topik what is digital marketing. Jadi saudara mesti menyadari saudara bahwa saat ini cara-cara pemasaran konvensional itu memang masih berjalan. Perusahaan masih pakai sales, perusahaan masih pakai iklan di koran, perusahaan masih pakai baliho, masih pakai brosur, tetapi cara-cara itu saat ini sudah tidak memadai lagi. Tidak memadai itu bukan artinya salah loh ya, itu tetap dilakukan, tapi cara-cara semacam itu kurang bisa menjanjikan keberhasilan lagi. Ya, sekarang banyak perusahaan mulai masuk ke yang namanya digital marketing. Mereka buka website, mereka bikin Facebook, IG, TikTok, apapun lah. Mereka bayar influencer. Supaya apa? Supaya produk mereka semakin dikenal oleh konsumen. Ya. Saya lihat iklannya Pasca yang kemarin itu dari tim promosi Pasca, cukup unik sih, cukup unik. Coba saya lihat bisa di sini nggak ya? Biar aku share, walaupun tanpa suara ya. Oh bukan yang ini. Saya percaya apa yang dibagi Bu Manggar pada pagi ini akan bermanfaat buat semuanya. Pasti itu ya, banyak aktivitas yang itu yang umum, ini yang agak unik. Welcome to DJ Saya ngedit Pak. Nah itu lagi dipersiapkan sama tim promosi Pasca. Itu karya Asril Pak. Iya seneng lah lihat. Ini muka saya Pak. Bintang dunia, coba sejenak mengenal aku, bukan tak mungkin kau akan menemukan aku. Ya, artinya apa? Nggak bisa lepas kita dari yang namanya pemasaran secara digital. Asril yang buat ya, good job lah. Ya Pak. Membantu Pak Mis dan Pak Baldrik ya, juga membantu STIE itu namanya. Nah, digital marketing itu pada dasarnya saudara, by definition, per definisi, itu bagaimana kita bisa mencapai tujuan pemasaran dengan menerapkan teknologi digital.
Ya, tujuan pemasaran biasanya kita market share ya. Pasarnya tambah banyak, tambah luas. Jadi ada tujuan-tujuan organisasi, ada tujuan marketing. Nah, bagaimana tujuan marketing itu bisa dicapai melalui penggunaan teknologi digital. Nah, kalau marketing, saudara nggak usah mikir panjang, Pak Dodi mesti udah ngajarkan dengan sangat jelas kemarin. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa yang konsumen butuh, bagaimana itu bisa dipenuhi, tapi mendatangkan profit, gitu. Kebutuhan orang diidentifikasi, dipenuhi, tapi mendatangkan profit buat kita. Itu marketing itu ya kayak gitu. Ini di Seturan ini banyak kafe baru. Kalau dari kampus ke selatan dikit, ini bukan promosi loh ya. Di situ ada gedung baru, parkirnya luas, tempat makan, nggak terlalu enak sih, tapi nyaman banget. Saya pernah ke situ soalnya. Nyaman banget, 3 lantai, nyaman, open air, jadi cukup asik. Ya walaupun makanannya mungkin belum terlalu enak, mungkin karena chefnya baru ya, belum berlatih. Terus dari kampus ke utara ada tempat yang lebih keren lagi tampaknya, tapi buat keluyuran malam ini. Namanya apa saya nggak tahu, tapi displaynya itu loh, display untuk kata-kata nama resto atau apa yang biasanya huruf bergerak itu melengkung. Jadi cukup menarik gitu. Nah, dalam digital marketing, saudara, dalam digital marketing, itu saudara mesti perhatikan beberapa sebagai berikut. Ada 4 unsur yang terjadi dalam proses pemasaran digital. Yang pertama itu reach. Reach itu kan menjangkau atau jangkauan ya. Jadi yang dimaksud jangkauan atau menjangkau itu apa sih? Menumbuhkan awareness, menumbuhkan kesadaran orang bahwa bisnis itu ada. Jadi kalau ada saudara yang tadi buat bisnis tentang penyaluran emosi, kalau saudara bermain dengan digital marketing, ya aspek pertama itu ya reach itu. Bagaimana dengan cara digital marketingmu itu bisa menjangkau orang berapa jauh, berapa banyak. Penting itu saudara reach itu. Saat ini STY KPN juga dalam program ke arah sana. Ya, kita dalam program untuk memasarkan secara online berbayar. Itu ada biayanya tersendiri. Gitu. Ada biayanya tersendiri. Sebentar, biar aku stop share dulu. Share screen. Saya pindah ke anu dulu. Bentar. Ini bentar ya, lagi aku carikan. Nah, carikan. Ini S1 juga mulai jalan dengan pembuatan konten-konten khusus itu. Nih. Ya ini kita ditawari, kalau mau, nih, misalnya ada akun Instagram ini, followernya sekian, biaya berbayarnya 550 untuk 1 kali feed IG. Ada ini, followernya sekian, paid promotionnya sekian. Untuk 1 kali feed. Ada ini, followernya sekian. Artinya apa, saudara? Kita tuh mau reach. Ya, toh kita mau jangkau. Terus saya pilih yang mana tampaknya kita tabrak semua. Demi admisi, ya kita tabrak semua. Nah, reach.
Nah, ini ada ukurannya loh, saudara. Ini ada ukurannya, ada key performance indicators-nya. Jadi kalau saya bermain dengan IG, ya toh, saya bermain dengan Facebook, saya bermain dengan alat online apapun, KPI-nya itu ada. Yang pertama itu unique visitor. Unique visitor itu orang yang mengunjungi itu ganti-ganti, bukan orang yang sama datang berulang kali, itu bukan. Itu bisa diakali sama robot kalau begitu, maka namanya unique visitor. Kalau Wisnu sudah mengunjungi, Wisnu keluar, Wisnu mengunjungi lagi nggak dihitung. Ya, atau ada audience share, saya bisa dapat audience berapa ini, sekali tayang bisa dapat berapa. Misalnya dulu Deddy Corbuzier itu dia bikin pertandingan tinju, laki-laki yang tukang kawin itu sama siapa itu, Vicky sama siapa, oh yang nonton banyak orang itu, ratusan ribu. Nah, ratusan ribu, itu namanya audience share. Kemudian revenue or goal value per visit. Jadi sekali aku tayang itu bisa menghasilkan berapa lah begitu. Ya, reach, menjangkau banyak orang. Yang kedua itu act. Act itu engage, ya toh. Bagaimana membuat audiens itu yang sudah dijangkau jadi mau lihat, engage, jadi mau terlibat. Orang yang tadinya mau lihat lucu-lucu, tadinya lihat sekilas jadi mau berhenti dan tidak pindah. Nah, ada KPI-nya juga, indikatornya juga. Yang pertama itu bounce rate. Bounce rate itu begitu orang masuk, langsung keluar. Jadi dihitung, ini orang ini masuk, sekian detik langsung keluar, oh berarti tidak bagus. Jadi bounce rate itu makin rendah, makin bagus. Yang kedua, page per visit. Jadi kalau orang itu datang, dia ngeklik apa saja yang ada di situ. Ya, kemudian product page conversion, maksudnya kalau dia udah lihat, ya toh, kemudian dia jadi tertarik untuk apa? Itu act. Jadi di reach dulu, kemudian bagaimana membuat orang itu berpindah. Jadi kalau di STI saat ini kita reach lewat berbagai cara, lewat IG, TikTok, Facebook, macam-macam, plug, kemudian bagaimana membuat orang itu engage. Nah, kalau sudah engage, orang sudah mau tertarik, mau melihat lebih jauh, langkah berikutnya convert. Bagaimana orang dari tertarik, terus beli. Ya, terus beli. Dari tertarik, terus beli. Ada istilah conversion rate. Orang nonton sekian, orang beli sekian, gitu. Nah, artinya apa, saudara? Memang yang bisa dilakukan itu banyak. Sekarang promotor baru STIE loh ya, promotor baru STIE. Saudara juga boleh ikut bermain sih, boleh, bebas. Promo baru STIE, sebentar aku tunjukkan ya. Nih, bentar, tak bukain. Semoga cepat. Mengapa kita bikin itu promo? Bayar, masuk STIE dapat laptop. Betul itu, yang satu. Syaratnya cuma bayar uang gedung,
di depan. Uang gedungnya kalau gelombang akhir ya 22 juta. Dapat laptop seharga 6 juta. Berarti seperti di diskon 6 juta. 22 kurangi 6, 16. 16. Mereka cuma 16 dapat laptop, anaknya senang, orang tuanya senang, kampus ini juga lebih senang lagi. Kenapa? Kalau orang itu asal daftar, belum tentu masuk. Tapi kalau orang itu ngambil laptop, pasti orang itu akan masuk. Nah, itu baru promosi kemarin ya. Kemarin udah ada 2. Hari ini ada 2 orang lagi nelpon. Mau bayar tunai biar dapat laptopnya gitu katanya. Ya sudah. Ya sudah. Kemudian yang terakhir itu engage. Ya toh. Engage itu kalau konsumernya itu melekat. Bukan cuma beli sekali. Bukan cuma beli sekali, tapi terus-terusan begitu ya, terus-terusan. Engage itu semacam itu. Ukurannya ya repeat conversion yang paling gampang gitu. Hurdle rate-nya itu bujui orang itu gampang gitu loh, hurdle rate-nya rendah. Itulah yang terjadi saudara kalau kita bermain dengan social media marketing. Jadi kita akan reach, kita akan bertindak, ya, kita akan ada proses convert, kemudian engage. Itu muter terus tanpa akhir. Nah, bisnis mesti pinter. Dia tidak bisa hanya berjalan dengan satu alat online. Dia juga mesti jalan pakai offline. Iklan biasa tetap jalan, personal selling tetap jalan. Kayak STI itu sekarang jalan personal selling loh, saudara. Kalau saudara itu bukan anak karyawan, bukan anak dosen, saudara mahasiswa STIE, S1 atau S2 terserah, kemudian kalian rekomendasikan satu orang untuk masuk STIE, dan orang itu sampai akhirnya registrasi, ukurannya registrasi, per kepala orang yang masuk, dapat bonus dari Pak Sugiarto 500.000. Jadi kalau saudara bujui 10 orang, ya saudara dapat 5 juta. Saudara bisa bujuk 20 orang, bisa ganti handphone sederhana gitu kan. Yang harga 7-8 juta kan, dapatnya 20 orang dapatnya 10 juta. Itu jalan kita sekarang. Kampus lain juga jalan, makanya kita nggak boleh kalah atau kita harus jalan juga. Public release sales promotion jalan. Sales promotion itu apapun untuk meningkatkan penjualan. Kasih diskon, kasih bonus, kasih sampel, apapun. Sama SMA kita ya jalan sales promotion. Kalau mau apa istilahnya icip-icip kelas sit-in, boleh. Public relation jalan, sponsorship jalan, lewat email jalan, pameran jalan, kasih merchandise jalan, packaging itu misalnya tas yang diberikan ke mahasiswa jalan, WOM jalan. Artinya cara-cara offline itu tetap jalan, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi ditambahi, misalnya search marketing, saudara mesti pinter. Ada beberapa pendekatan terkait search marketing. Saya nggak jelaskan banyak ya, misalnya saya main di SEO saja, Search Engine Optimization. SEO itu konsepnya bagaimana saudara bisa mengatur algoritma supaya perusahaan saudara itu kalau dicari nongolnya nomor 1 gitu. Jasa emosi diklik,
Nah, nanti pasti yang nongol nomor 1 perusahaan saudara itu SEO itu mainnya di situ. Kemudian ada online PR, public relation yang online. Itu juga jalan. Online marketing, partnership jalan. Kita kontak sama guru-guru BK, kita nggak pernah ketemu guru BK-nya, cuma lewat Zoom aja. Bapak Ibu kalau bisa mahasiswa atau siswa dari sekolah Bapak Ibu masuk ke tempat kami diberi laporannya, nanti ada apresiasi gitu. Per kepala 500.000 juga. Kita bermainnya hanya per kepala begitu. Kampus kayak UII, dia setiap tahun kasih umroh untuk guru-guru BK. Ya, UII nilai Islamnya kuat, sehingga dia ngasih umroh. Nah, guru-guru ya seneng dikasih umroh gratis sama UII, sehingga semangat lu dorong siswanya ke UII juga. Caranya macam-macam itu. Ada sosial media marketing, gitu, lewat macam-macam pendekatan. Itu saya belum jelaskan detail. Ya, ada opt-in email yang online ya, bukan lewat langsung individu tapi lewat sistem. Ada interaktif ad. Jadi saudara mungkin kadang lihat kalau buka situs tertentu kemudian ada pop-up muncul. Artinya apa saudara? Saudara itu kalau jualan tidak bisa hanya online, tidak bisa hanya offline. Saudara mesti jalan dua-duanya. Ya, saudara mesti jalan dua-duanya. Kalau di masa lalu, perusahaan itu gayanya ke push, dorong. Dorong. Aspek interaksinya dikit. Perusahaan hanya dia punya produk, dia punya jasa, dia marketing, lewat koran, lewat apapun. Tapi respon dari konsumen susah. Karena paling lewat nomor customer care center gitu. Dan nggak semua orang mau merespon itu. Ribet. Sekarang perusahaan bikin channel banyak lewat online. Mau ngobrol tentang keluhan, kalau saya lagi internet saya di rumah pakai Excel, kalau saya lagi ngeluh saya tinggal masuk ke chat gitu, kemudian langsung interaksi jalan. Pertama saya dijawab mesin, setelah kasus saya sulit baru ditangani oleh orang. Jadi interaksi lebih dua arah. Di sini satu arah dan terputus ini dua arah, interaksi langsung. Jadi bukan monolog lagi tapi dialog. Itu dari aspek pull dan push jalan semua. Push itu mendorong pokoknya barangku laku, pull itu membuat orang tertarik, belilah. Dua-duanya jalan sama-sama. Dua-duanya jalan sama-sama. Kalau dulu perusahaan sama customer itu satu arah, bagi brosur, bagi surat, macam-macam, sekarang interaksi. Kirim WA langsung dibales. Kirim WA langsung dibales. Oke. Nah, itu bagian yang pertama dari buku saudara chapter 1 sampai di sini tadi. Sebentar saya akan masuk ke chapter 2. Sebelum saya masuk ke chapter 2, silakan. Tadi cuma pengantar loh ya tentang digital marketing itu kayak apa. Ya, tadi cuma pengantar. Oke, mau ditanyakan dulu silakan.
Oke, belum ya. Aku lanjut ya. Aku lanjut. Nanti ada tugas soalnya. Memahami konsumen. Kalau saudara bermain dengan digital marketing, digital market, saudara mesti memahami segmen konsumenmu itu siapa. Ya, saudara mesti memahami segmenmu itu siapa. Memahami segmen itu penting, karena saudara mesti paham, aku melayani orang yang kayak apa. Kemudian saudara mesti memahami, karena kita online toh ada yang namanya search intermediaries. Orang tuh nyari informasi lewat mana. Kemudian intermediaries, perantaranya, kemudian platform. Kalau digambarkan kira-kira begini. Saudara pertama mesti memahami segmennya itu siapa. Saudara mesti memahami bahwa segmenmu itu mesti punya kebutuhan yang beragam dan berbeda. Nah, setelah kau paham segmenmu, kan kau harus ngerti nih. Ya, kira-kira orangnya tuh siapa sih? Itu orang baru atau orang lama? Misalnya kau punya bisnis rumah makan online, ya toh, ibaratnya kayak dapur saja, dapur kita gitu. Misalnya namanya dapur kita misalnya. Tidak menyediakan tempat makan di situ. Orang cuma pesen, dimasake, kemudian dikirim pakai Gojek. Kayak restoran cuma basisnya di rumah saja. Ya, di rumahmu selalu ada bahan masakan apa saja, kemudian orang order, dibikin. Cuman dia bikin bukan resto, rumah. Nah itu kira-kira pelanggannya pelanggan baru, atau yang biasa ke rumah makan itu. Orangnya itu bisa paham benar penggunaan web atau enggak, lokasinya di mana, konsumennya, kira-kira segmentasinya berbasis gaya hidup bagaimana, macam-macam. Artinya saudara harus memahami yang kulayani itu siapa. Terus orang itu lewat nyari info toh, biasanya lewat search intermediary. Bisa lewat Google, bisa pakai search engine yang lain, bisa pakai directory, ya toh orang bisa cari informasi kan dari mana saja. Kemudian intermediary-nya, ini siapa yang nangani, siapa yang bisa jadi penengah gitulah ibaratnya. Ya, jadi kalau aku lewat Google, aku pakai dapur, jualanku di mana? Di Topet atau di Shopee atau di mana? Itu nama intermediary. Kemudian ini situsnya ada nggak situs khusus gitu. Ya, kadang kalau kita belanja di toko online pun kadang kita di redirect ke situs khusus yang kita punya. Artinya saudara mesti memahami bahwa semua itu ada. Saudara mesti memahami bahwa rangkaiannya itu kayak gitu. Sehingga yang dimainkan di mana? Ya di sini, memilih ini, maka beberapa perusahaan pakai SEO itu untuk jasa SEO itu untuk ngatur optimisasi search engine. Kemudian mau lewat yang mana, gitu. Ya, kemudian destination-nya. Saya punya rumah di Tawarkan pun aku bisa lewat Oyo atau bisa lewat yang lain. Nah, saudara mesti memahami konsumennya.
Nah, dalam memahami konsumen, saudara mesti memahami karakteristik variabel demografi. Misalnya saudara yang punya emosi tadi, kalian mau nembak segmen yang mana? Emosinya siapa? Ya, kalian memang tidak bisa menangani emosinya semua orang, tapi utamanya yang kalian mau tangani itu yang umur berapa misalnya. Saya mau nangani yang mahasiswa sama anak kuliah, anak SMA, oke. Kalau ada orang tua datang ya bisa, tapi nggak optimal karena fokus layananmu untuk SMA dan mahasiswa. Pahami itu karakteristik demografinya. You nembak siapa? You mesti pahami juga karakteristik psikografi. Orang-orang itu karakternya kayak apa? Mesti memahami, aku mau main ke generasi milenial. Aku generasi Z. Aku mau generasi apa lagi? Pahami baik-baik. Pahami juga bagaimana mereka menggunakan sosmed yang mana. Saya tidak menyarankan hanya dengan sosmed satu. STY itu main dengan Facebook juga iklannya. Facebook sasaran tembaknya siapa? Bapaknya atau ibunya anak-anak itu Facebook. IG ya anaknya sendiri. IG anak-anaknya sendiri. TikTok anak-anaknya sendiri. Jadi kita main di beberapa layer itu. Terus memahami karakter orangnya, customer personanya. Terus memahami kalau orang menggunakan produkmu itu, tipe pembeliannya seperti apa? Apakah orang itu banyak lihat cari informasi baru beli, atau beli langsung? Nah, saudara mesti memahami ini. Target dari semua penjual itu yang kanan ini, orangnya puas, dan orangnya beli lagi. Puas dan beli lagi itu target semua perusahaan itu di situ. Puas dan beli lagi. Nah, yang kedua, kenapa orang itu bisa puas dan beli lagi? Karena dia mengalami ada di dua sisi. Sisi kognitif, saat saya membeli produk, otakku yang mikir, sepadan enggak ini harga produknya. Ada juga sisi afektif, hatiku senang enggak. Nah, yang hijau ini akan berpengaruh ke atas dan ke bawah ini. Nah, hijau ini disebabkan banyak hal yang ada di sini. Bagaimana orang merasa mengolah informasi yang dia dapatkan. Information processing-nya dia kayak apa? Bagaimana dia merasa memakainya mudah apa enggak? Ease of use. Bagaimana dia merasa berguna apa enggak? Benefit. Bagaimana dia merasa ada manfaatnya apa enggak? Perceive control. Dia bisa merasa mengendalikan apa enggak? Dia punya keahlian apa enggak? Dia mudah mempercayai atau enggak? Bagaimana dia memandang risiko dan bagaimana dia bisa menikmati. Jadi supaya orang bisa mengalami, itu penyebabnya apa? Ya, saya dan istri saya itu information processing-nya beda. Saya hanya melihat sekilas dan saya bisa langsung ngerti. Istri saya harus tanya detail. Apakah yang saya merasa ngerti itu udah lengkap? Ya belum tentu. Yang saya merasa ngerti itu bisa jadi nggak lengkap juga.
Yang saya merasa ngerti bisa jadi nggak lengkap juga. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terus merasa mudah. Saya kalau beli handphone, saya bisa menikmati, merasa mudah menggunakannya. Sehingga waktu saya experience, saya menikmati proses belajarnya. Istri saya, selama menggunakan handphone baru, ngomel aja melulu, ini kok susah, ini kok susah, ini kok susah, nggak seperti yang lama. Nah, karena persepsi of use-nya beda, yang dirasakan beda, kepuasannya beda. Istriku kalau beli handphone baru, wah, banyak ngeluhnya dari bersyukurnya. Itu contoh ya. Nah, ini tahapan bagaimana digital media itu bisa berdampak pada pembelian. Kalau orang beli, itu tahapannya ada di sini. Mulai dari unaware, tidak tahu barang itu ada. Kemudian dari unaware jadi aware, tahu barang itu ada. Kemudian mulai milih mau beli di mana. Mulai nimbang-nimbang, toko A, toko B, toko C. Kemudian mulai evaluasi. Kemudian beli, habis beli ngapain, feedbacknya gimana. Nah, terkait dengan tahap yang semacam ini, muncul tujuan komunikasi. Unaware ya dibuat jadi aware gitu kan. Kalau orang sadar ditunjukkan kelebihan barangnya ada di mana. Kalau orang pilih-pilih pemasok, tunjukkan bahwa kamu itu pemasok yang layak diperhatikan. Saat orang mengevaluasi, dibantu. Maka di toko-toko tertentu, khususnya misalnya ambil aja gampang toko kain lah. Orang itu dibantu. Saudara datang ditemani. Biar apa? Biar cepat milihnya. Masuk toko kain, saudara nggak ditemenin, saudara bisa pulang nggak beli. Tapi karena saudara ditemenin, orangnya ini loh Pak bagus, cocok buat kulit Bapak gitu. Saudara jadi beli. Saat orang membeli difasilitasi, kalau nggak punya tunai debit lah. Kemudian habis itu, gimana Bu, besok balik lagi ya, gitu. Itu nomor sini. Nah, kalau digital marketing, nah, perannya di mana? Di sini. Lewat ad. Generate awareness ya pasang iklan online. Bagaimana orang unaware biar jadi aware. Kalau udah aware, gitu, mainnya SEO. Affiliate marketing, jual sama-sama. Kalau sudah level di supplier set, agregator, bagaimana itu para pemasok itu macam-macam jadikan satu tempat. Kemudian saat milih faceted search, benar-benar terstruktur, mencari apa jelas sekali. Kemudian ada email reminder. Nah, kemudian interaksi personal. Interaksi personal. Itu saudara. Misalnya ini contoh lain lagi ya, contoh lain lagi. Gimana ya kemarin ya. Ini kalau nanti saudara mau bergabung, kasih tahu saya ya saudara. Bentar, kalau mau bergabung kasih tahu saya. Saya ini lagi pengen belajar bahasa Thailand, jujur saja. Karena nanti sekitar bulan Agustus, itu ada namanya ASEAN Cultural Week di Thailand. Saya pengen datang untuk melebarkan jejaring mahasiswa. Biar kampus kita itu ada mahasiswa asing gitu. Terus kebetulan ada kampus mitra kita nawarin program. Ini nama program.
Nanti kalau ada yang tertarik kasih tahu saya ya, nanti biar aku sampaikan. Tapi paling lambat daftarnya besok, gitu. Masalahnya itu aja. Bayarnya nggak harus besok sih. Ini. Unisma, mitra kita itu nawari kita kalau mau ikut, namanya Thai Language and Culture for Hospitality and Tourism. Bayarnya 3.000 baht. 3.000 baht ya sekitar 1/4 lah. Sekarang 1/4 juta. Jadi belajar bahasa Thailand. Kenapa saya mau ikut? Mahasiswa S1 yang ikut ada 11. S2 belum ditawari. Kalau saudara ada yang mau ikut, kasih tahu saya personal. Nanti aku kabarkan ke teman yang ada di sana. Online. Tapi transfer kreditnya hanya untuk S1 loh ya, S2 enggak. Kalau saudara ikut ini, tidak bisa gantikan SKS-nya pasca. Tapi kalau S1 bisa menggantikan mata kuliah S1 yang belum ditempuh. Pelajarannya ini. Betul. Nah, mereka jualannya begini. Ini ada mata kuliahnya mau bahas apa, berapa jam, dosennya siapa, gitu kan. Itu ada nilainya juga. Saya ikut. Ya, karena pesertanya tidak harus mahasiswa S1. Bentar, ini target grupnya, ya toh, target grupnya. Anak SMA, mahasiswa S1 dan S2, tourism officer, pegawai pemerintah, dan general interested people, orang yang tertarik. Saya mau ikut. Nanti kalau bulan, toh cuma 1/4 juta kan nggak mahal juga. Nah, jika ada yang mau, nanti Japri nulis di grup ya Pak, ikutan dong gitu. Nanti ku daftarkan. Kenapa? Karena nanti bulan Agustus mau ada Asian Cultural Week dan saya mau berangkat. Lebih asik kalau saya sedikit-sedikit bisa bahasa Thailand. Gitu. S2 boleh ikut Pak? Ya mestinya boleh lah. Ya, mestinya boleh. Habis daftar, kemudian saya langsung dikontak di Japri lewat email tentunya ya. Japri lewat email kepada Pak Prayogo begitu. Nah itulah saudara, personalisasi itu ya di situ. Itu personalisasi. Nah, itulah yang terjadi. Nah itu tolong dipahami baik-baik, kan? Tolong dipahami baik-baik. Nah, lanjut. Oh, maaf Pak. Yuk. Pak, saya mau nanya Pak. Tadi kan Bapak mengatakan kalau misalnya bagaimana caranya kita bisa membuat para customer itu tuh repurchase gitu loh Pak. Membeli ulang produk kita. Nah, tapi saya pernah ikut lembaga pendidikan online. Salah satu tutornya itu mengatakan kalau misalnya strategi yang dapat dipakai juga adalah untuk apa ya, repurchase intention-nya itu nggak usah dipikirkan. Yang kita tuh harus lebih fokus untuk bagaimana caranya orang-orang baru bisa beli produk kita gitu loh Pak. Ya. Nah, ya, kalau misalnya menurut pendapat Bapak, mana yang baik dari kedua itu Pak? Begini, membujuk orang baru itu susah. Membujuk orang yang pernah beli itu usahanya sedikit lebih mudah. Misalnya, saudara menjual sepeda motor merek Honda misalnya. Kebetulan saudara jualannya online atau fisik, terserah lah. Kalau membujuk orang yang belum pernah beli Honda, usahamu kan keras sekali toh. Iya Pak.
meyakinkan begini-begini. Kalau orang sudah pernah beli mobil, kemudian misalnya ya 3 tahun kemudian kalau saudara kontak lagi, Pak ini ada model baru Pak, gitu. Kan lebih mudah orang itu beli. Iya sih Pak. Ya, jadi pada dasarnya sama seperti itu. Saya pernah beli barang lewat online, lewat Tokopedia, lewat toko A, barangnya bagus. Saya beli barang hampir serupa ke toko B, tertipu aku. Barangnya itu sederhana sebetulnya, konektor yang menyambungkan LAN dengan laptop begitu. Untuk konektor gigabit. Nah, di toko A itu bagus, di toko B gambarnya, dusnya bagus, begitu dicoba ternyata chipset dalamnya palsu. Habis itu saya nggak mau beli di toko B lagi. Begitu saya mau beli barang yang sama, saya ingat sejarah saya beli di toko yang namanya itu aman. Artinya apa, saudara? Membujuk orang yang pernah beli itu jauh lebih mudah daripada orang yang belum pernah beli sama sekali. Jadi kalau fokus saudara selalu mencari orang baru, capek. Entah itu mau online, entah mau fisik, bisa sih, tapi capek. Tapi orang baru tetap harus dikejar sambil juga menjaga orang yang lama. Ya, berarti lebih baik keduanya sama-sama jalan gitu ya? Dua-duanya sama-sama jalan. Kamu punya rumah makan, kalau kamu orientasi nyari orang baru terus, kan capek. Iya Pak. Tapi kalau dari orang 100 pelanggan baru, yang 60 datang lagi tanpa diminta, kan hidupmu lebih enak. Iya Pak. Iya kan? Jadi jangan meremehkan orang yang membeli ulang itu. Bujuknya lebih mudah, jangan disia-siakan. Jadi orang yang pernah membeli itu kadang juga di reminder. Saya dulu kalau beli Netflix lewat toko tertentu di Shopee. Saya nggak beli, baru lewat 2 minggu, sudah di WA. Bapak dulu pernah beli itu Netflix sama kami. Ini loh Pak, beli lagi, ini ada paket baru, gitu. Supaya apa? Supaya saya beli lagi. Dan dia enak, sudah punya nomor handphone saya, ngontak, kemudian saya tinggal dikasih link, saya klik dan beli lagi, gitu kan enak banget. Enak buat saya, enak buat dia, gitu. Soalnya kalau orang baru belum tentu ketemu dia, bisa ketemu yang lain. Artinya, sekali lagi, jangan mengabaikan orang lama. Orang lama itu manfaatnya juga besar. Gitu ya. Ya Pak, makasih tanggapannya Pak. Thank you. Nah, ini tadi sudah di sini. Kemudian saudara mesti memahami bahwa dalam sistem pemasaran yang online pun, itu kan ada persaingan. Saudara mesti mempelajari pesaingmu itu siapa, strateginya apa, dan apa yang bisa dipelajari dari pesaing sekalipun, alias benchmarkingnya seperti apa. Kami itu para PTS di Jogja, itu ya bersaing. Bersaing untuk apa? Dapatkan mahasiswa. Tetapi kami juga berkolaborasi. Jadi walaupun STIE sama UI itu berkolaborasi, STIE sama UI itu ya bersaing. Tapi kita juga saling belajar. UI belajar sama STIE, STIE belajar sama UI, demikian pula dengan kampus-kampus yang lain. Artinya, itu ada saudara. Benchmarking itu belajar dari yang terbaik. Kadang yang terbaik itu pesaing kita, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Malah kita harus makin banyak belajar.
Saya makin banyak teman kampus-kampus lain, saya kadang semakin ngerti, oh kampus lain lebih baik di sini, SIE lebih baik di situ. Kita tahu kelebihan kita dan kelemahan orang lain, kelebihan orang lain kita belajar. Gitu. Nggak boleh diabaikan itu. Nah, ini saya lewati. Nah, saya masuk ke sini. Ini seringkali orang sebut dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas. Model bisnis. Artinya kalau saudara mau berbisnis, kalau saudara bisa memahami ini, hidupmu lebih nyaman. Key partner. Supaya bisnismu itu bisa jalan, kau butuh siapa saja. Itu key partner. Jadi yang punya bisnis untuk bikin minyak kelapa tadi, supaya bisnismu bisa jalan, kau mesti memahami, kau mesti kerjasama sama siapa saja. Terus memahami yang namanya, key activity. Kegiatan kunci yang kamu lakukan itu apa? Jadi ini kebetulan contohnya adalah contoh untuk bisnis yang e-commerce ya. Tentunya mitranya ya sektor spesialis yang memahami bagian itu dengan baik, agen pemasaran, online publisher, yang dilakukan ya content creation, experience creation, service promotion, sales maximization. Artinya kalau untuk bisnis ini apa yang dilakukan? Terus sumber daya utamanya apa? Sumber daya utamanya apa? Kau punya apa? Kemudian value proposition, apa yang kau bisa tawarkan? Kalau saudara ikut kompetisi kewirausahaan, seringkali ada pertanyaan, bagaimana bisnismu ini bisa memecahkan masalah orang lain? Alias, masalah orang lain apa yang dipecahkan dengan adanya bisnismu? Nah, saudara nggak bisa jawab itu. Ya, bisnismu itu sebetulnya tidak ada gunanya. Karena dia tidak mengatasi masalah masyarakat. Nah. Kemudian CR, Customer Relationship. Bagaimana berhubungan dengan customer? Apakah itu self-service, apakah dilayani penuh, ataukah co-creation sama-sama? Rumah sakit itu kan co-creation, pasien cerita keluhannya apa, dokternya ngasih obat apa, gitu, itu rumah sakit. Ya, rumah sakit itu kayak gitu. Ada yang self-service, gitu kan, ada yang semuanya dibantu. Terus memahami channelnya. Bagaimana bisa disebar bisnismu lewat mana saja. Terus customer segment. Segmennya siapa? Nah, itu dipahami baik-baik. Kalau saudara bisa memahami ini baik-baik, termasuk ini struktur biaya dan kira-kira struktur revenue-nya, saudara pasti bisa mengelola bisnismu itu dengan kuncinya itu tahu kerangka, terus bagaimana bisnismu bisa menyesuaikan dengan hal itu. Nah, saya cukupkan dulu. Sesi 2 sudah selesai. Ini masih pengantar ya, belum jalan ke detail. Masih model biasa. Silakan, saya stop dulu.
Oke, tak teruskan lagi. Yang di bagian 2 tadi kita bicara hal-hal kecil. Istilahnya analisis lingkungan mikro. Segmenku itu siapa, perantaranya siapa, kalau mereka nyari lewat mana, perantaranya toko yang mana, ada nggak situs khusus gitu. Terus kalau orang itu mau puas dan mau beli lagi, mesti melalui namanya experience. Experience juga dipengaruhi oleh banyak hal. Terus sampai ke sini tadi. Mesti memahami model bisnisnya. Bahasa yang sekarang mentereng, saudara mesti memahami ekosistem bisnis saudara. Ekosistem itu apa? Yang terkait dengan bisnis saudara itu siapa saja. Kalau misalnya saya bicara hewan namanya kodok. Kodok di empang. Nah, terus saudara mesti memahami ekosistemnya kodok. Kodok itu di empang berarti ada air. Di air berarti ada rumput, ada ikan yang lain, ada pemangsa, ada yang bisa dia makan, ada kodok lain yang lebih gede, persaingan, ada udara panas, ada udara dingin, ada pohon peneduh. Artinya kalau saudara berbisnis, pahami ekosistemmu itu. Apa yang ada di sekitar Anda yang bisa jadi pendukung atau penghambatmu, mesti dipahami baik. Nah, sekarang jalan ke lingkungan yang lebih gede. Makro. Suka nggak suka, saudara harus menghadapi lingkungan yang sekarang ini berubah dengan amat sangat cepat. Mau nggak mau, memang itulah yang terjadi saat ini. Saudara mau ngeluh, saudara mau ketawa, saudara mau sedih, tapi lingkungan itu sekarang berubah. Tak kasih contoh. Dulu STI YKPN itu terkenal dengan jurusan akuntansinya. Dulu. Kalau ada mahasiswa 500, akuntansi itu 400. Manajemen 100. Seneng nggak seneng? Lingkungan berubah. Teknologi berubah. Teknologi mempermudah pelaporan keuangan. Semua transaksi dikode. Tidak butuh orang untuk membukukan. Kode apa langsung masuk. Seorang alumni kerja di perusahaan multinasional cerita, 15 tahun yang lalu, akuntan mereka ada 20. Karena semua fungsi akuntansi mereka jalankan. Tahun kemarin akuntannya 3. Karena apa? Semua pekerjaan yang dulu dikerjakan akuntan, dikerjakan mesin. Dikerjakan mesin. Sehingga permintaan akan tenaga akuntan berkurang, dampaknya adalah ya yang masuk akuntansi juga minatnya berkurang. Ya, berkurang. Sehingga kalau sekarang ada mahasiswa 500, yang manajemen 300, akuntansi 200. Dulu akuntansi 4, manajemen 1. Sekarang manajemen 3, akuntansi 2. Seneng nggak seneng? Lingkungan itu berubah. Seneng nggak seneng? Dulu kampus kayak Widya Iwaha itu kecil. Dibandingkan YKPN nggak ada apa-apanya. Sekarang kita jelas masih lebih baik, minimal akreditasi kita lebih baik. Tapi untuk prodi manajemen, dokter mereka lebih banyak. Makanya saya nyekolahkan dokter tahun ini 3 dari jurusan manajemen. STI dokternya 3, lagi sekolah 2, aku kirim 3 lagi. 8. Artinya seneng nggak? Seneng, lingkungan tuh berubah, udah beda.
sudah berubah. Dari level kecil sampai level gede. Dulu level kecil kalau saudara itu tinggal di Seturan, ada tempat makan nasi goreng Kwetio namanya Pak Wir. Dulu antri-antri di situ. Sekarang longgar-longgar karena pesaingnya makin. Aspek perekonomian juga membuat jadi masalah. Ekonomi bisa tumbuh, ekonomi bisa surut. Senang nggak senang globalisasi itu juga bikin masalah. Yang perang Rusia sama Ukraina. Yang afturnya ikut naik, kita. Ya toh? Artinya apa? Ya semua itu saling terkait. Semua itu saling terkait. Perangnya di sono, yang di sini kita ikut terganggu. Ya kan? Itulah yang terjadi. Suka nggak suka, semua itu terjadi. Ya, seneng nggak seneng semuanya itu ada. Aspek politik juga sama. Saya nggak berani membayangkan kalau Pak Jokowi yang sekarang lagi dalam perjalanan ke Ukraina naik kereta api, terus kereta apinya dibom. Rupiah mau terjun bebas ke berapa? Nggak paham kita, tapi kalau nanti Pak Jokowi ke Ukraina dan selamat, habis itu ketemu Putin dan juga selamat, Putin sama Ukraina berdamai, rupiah pasti akan sangat kuat sekali. Seneng nggak seneng, faktor politik akan mempengaruhi semua bisnis. Aspek hukum juga sama. Dulu yang namanya hak cipta nggak ada, sekarang hak cipta ada. Masalah sosial juga sama, kan? Sosial juga sama. Kekuatan-kekuatan sosial itu bergeser. Artinya memang tidak mudah. Nah, saya masuk ke sini. Ini yang nanti jadi tugas saudara untuk hari ini. Kita tunggu ya. Habis ini masih ada slide lain, tapi tak tunda untuk pertemuan data. Saya berhenti di sini aja. Yang saya sampaikan tadi, saudara, segala sesuatu mesti bermula dari masalah. Bisnismu itu memecahkan masalah apa? Gojek menurut Nadiem memecahkan masalah supply dan demand yang tidak balance. Tukang ojek kalau lagi dicari dan mereka nggak ada, tarifnya ngeprok, mukul. Kalau lagi tidak dicari tukang ojek semuanya ngumpul. Ya, memberi solusi transportasi murah yang kepastiannya tinggi. Artinya, masalah orang yang dipecahkan dari bisnismu itu apa? Problem. Orang nggak bisa nyalurkan emosi, berdampak kesehatan jiwanya terganggu. Ini problemnya itu apa? Terus kalau sudah ada problem, solusinya bagaimana? Bagaimana bisnismu itu bisa memberi solusi? 3 hal saja. Gojek, problemnya adalah ketidakseimbangan supply dan demand untuk persewaan motor dan mobil misalnya. Solusinya yaitu Gojek motor, Gojek mobil. Orang bisa pesan kapan saja, harganya pasti, tidak ada harga tinju di situ.
Jadi solusi apa yang ditawarkan oleh bisnismu? 3 saja. Kemudian keunggulan bisnismu itu apa saja? Keunggulan bisnismu apa saja? Selling point-nya apa saja? Kemudian bagaimana kamu bisa meraih atau mencapai customer channel? Kalau orang jualan barang, bagaimana barangnya sampai ke customer? Di-deliver sampai ke customer. Kalau orang jualan jasa, bagaimana konsumen bisa tahu bahwa kau itu ada? Kemudian segmen customer. Siapa target customer-nya? Siapa target customer-nya? Kemudian key metric. Segala sesuatu kan harus diukur. Segala sesuatu harus diukur. Nah, bisnismu itu mau diukur pakai apa? Macam mana kau tahu bisnismu maju atau tidak? Kemudian unfair advantage, gitu. Keunggulan apa yang kau miliki yang susah ditiru oleh orang lain, sehingga bisa membuatmu bertahan. Ya. Cost structure diabaikan. Cost structure itu misalnya kau mau dapatkan konsumen, caranya bagaimana, biayanya berapa, bikin produkmu harganya berapa, abaikan dulu. Revenue, itu kalau satu customer itu nilainya seumur hidup orang berapa, itu bisa dihitung. Kalau mahasiswa kuliah di STIE, kita pernah ngitung. 1 semester 8 juta, dia kuliah 8 semester. Satu mahasiswa nilainya 40 juta. Jadi kalau satu mahasiswa udah daftar kemudian nggak jadi masuk, kita kehilangan 40 juta. Misalnya begitu. Khusus bagian 2 ini tolong diabaikan dulu. Nah, khusus 2 hal itu tolong diabaikan dulu. Ya, tolong kalian bisa bicara sama grup. Masalah orang apa yang kau bisa atasi? Solusi dari bisnismu apa saja? Keunggulan bisnismu, selling point-nya ada 3 apa saja? Bagaimana kalian bisa meraih customer-nya? Segmenmu siapa? Yang kamu mau raih itu siapa? Terus bagaimana keberhasilan usahamu itu diukur? Keunggulan apa yang kau punya, yang lain susah punya? Nah, tolong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa dikerjakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bisa dikerjakan. Jadi ini saya mau buat breakout karena saya lupa kemarin ada kelompok apa saja. Aku buat breakout-nya 7. Nanti saudara boleh memilih yang mana saja. Ya, tak kasih judul kelompoknya saja sebentar. Ya, bentar. Nanti kalau belum ada di sini, ini ya, room 1 itu jasa penyalur emosi. Nanti masuk ke situ. Room 2, pembuatan minyak kelapa.
Room 3, dating partner. Room 4, you are not alone. Room 5, nah, kalau ada yang belum punya room ya nanti silakan gabung room yang ada atau masuk 6 atau 7 terserah. Ya, jadi tugasnya sederhana ya. Tolong disiapkan ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Pelaporannya lewat WA grup kelas. Pelaporannya lewat WA grup kelas. Ya, saudara nanti lapornya ke WA grup kelas. Terus dalam format yang sama seperti ini. Cost structure dan revenue boleh diabaikan. Akan kita bahas pertemuan mendatang, tapi kerjanya sekarang. Cukup beri waktu 30 menit saja untuk kerja dalam kelompok. Nah, nanti ada yang bikin ininya, ada yang bikin apanya, terserah. Selamat mengerjakan.